Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Delfris Arya Pratama Lajiji SPD, guru kimia di Sekolah SMK Mandala Sila Palu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Musamus Merauke. Pada hari ini, hari Selasa, pada tanggal 13 Desember tahun 2022, akan melakukan praktik pembelajaran UKIN dengan judul Ikatan Kovalen dengan model pembelajaran Problem Based Learning yang diintegrasikan dengan STEAM dan TPACK. Berdiri. Salam. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Terima kasih untuk partisipasinya. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Luar biasa. Sehat semua ya? Sehat. Terima kasih. Ya, berharap semuanya dalam kondisi sehat dan kita bisa melanjutkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar apa? Ikatan kovalen ya, untuk materi mata pelajaran kimia. Nah, untuk pengantar kita pada saat pagi hari ini, kita akan nyanyikan sebuah lagu ya, yang judulnya tentang pelajar Pancasila. Tangankan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kegiatan kita, saya minta satu orang berdoa. Tersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Nah, kita akan sedikit ya bermain sedikit dengan kuis yang saya sudah berikan. Linknya sudah ada di grup ya, WhatsApp grup, atau bisa scan barcode yang ada di depan. Nama linknya yang di grup WhatsApp itu namanya Mentimeter. Silakan diakses. Nah, di situ pertanyaannya masih berkaitan dengan lagu tadi. Sebagai generasi emas penerus bangsa, tuliskan cita-cita kalian mau jadi apa atau tidak. Nah, apa yang ketika kalian setelah selesai sekolah, apa yang akan kalian lakukan? Silakan. Jawabannya bisa lebih dari satu ya. Misalnya kalian punya cita-cita lebih dari satu, mau jadi dokter, mau jadi perawat, mau jadi arsitektur dan sebagainya. Silakan isi. Maksimal tiga jawaban ya untuk satu orang.
Nah, di sini sudah ada muncul jawaban satu orang, Sasta Kepala Laboratorium. Boleh juga dicantumkan namanya ya, supaya saya tahu. Perawat ya? Perawat, Kepala Laboratorium, dan dokter. Oke. Ada lagi perawat gigi? Ada lagi? Nanti jawabannya kalian ini semakin banyak apa namanya profesi yang kalian pilih seperti ini dokter, maka semakin besar jawabannya. Nah sekali lagi kuis ini bertujuan untuk sebagai presensi kalian juga. Berapa orang jumlah peserta didik yang hadir di sini? Saya akan mengetahuinya dengan cara melihat berapa jumlah peserta yang mengirimkan jawabannya. Sekaligus nanti saya akan melihat kalian ketika selesai sekolah ini akan menjadi apa. Cici perawat ya? Perawat, kepala laboratorium, dan dokter. Oke. Ada lagi perawat gigi? Ada lagi? Dalam lirik lagu Pelajar Pancasila tadi ada liriknya, jadilah generasi emas penerus bangsa Indonesia. Nah, sebagai generasi emas penerus bangsa Indonesia, nah hendaklah, kenapa saya bertanya seperti ini? Ya saya ingin tahu apakah kalian punya cita-cita atau tidak. Nah, ketika kalian punya cita-cita atau impian, pastinya kalian akan mengajarin kan? Tidak mungkin kalian tidak akan mengajar cita-cita kalian. Nah itu. Kemudian sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, tadi dikatakan pelajar Pancasila itu dia bernafas dengan sila-silanya. Nah, hendaklah nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam diri kalian semua. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi ikatan kimia. Nah, masih ingatkah kalian kita belajar tentang apa? Ikatan kimia ya? Ada yang mau katakan? Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang ikatan ion. Oke, ikatan ion. Ada lagi? Silakan. Kita juga telah mempelajari beberapa senyawa yang membentuk ikatan ion dalam kehidupan sehari-hari, misalnya NaCl atau garam dapur. Oke, berarti secara kesimpulannya kalian masih ingat ya? Materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ikatan ion. Nah, di depan juga sudah ada penjelasan secara singkat. Materi sebelumnya, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion atom logam dan juga non logam, di mana terjadi setelah terima elektron sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Nah, sudah dijelaskan tadi juga. Salah satu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai adalah proses pembuatan garam. Nah, garam dapur dari air laut. Oke ya, sebagai pengantarnya untuk materi pertemuan sebelumnya, masih diingat ya? Nah, kemudian selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Nah, di sini ada 3 gambar ya. Gambar pertama, gambar kedua, dan juga gambar ketiga. Nah, dari tayangan gambar tadi, apa yang kalian pikirkan? Dan bagaimana kaitan antara gambar yang ditampilkan dengan materi yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini? Ada yang bisa utarakan pendapatnya? Silakan. Pada slide di atas ditampilkan 3 buah gambar. 1, ada gambar 2 orang siswa yang pergi ke toko buku untuk membeli buku. Gambar kedua, orang membeli sebuah buku. Gambar ketiga, 2 siswa membaca buku. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita duduk. Ada lagi? Ada? Ada? Nah, coba perhatikan secara singkat. Gambar di atas itu ada 3 ya. Yang pertama tadi dikatakan teman kalian, 2 orang peserta didik yang pergi ke toko buku ya, berencana membeli buku. Kemudian gambar kedua, mereka membeli sebuah buku, di situ tertulis buku kimia. Mereka memakai bersama-sama uang mereka ya, atau dengan kata lain yang kita kenal yang patungan ya, untuk membeli sebuah buku. Kemudian gambar ketiga, mereka memakai buku tersebut dalam proses pembelajaran secara bersama-sama. Apa kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini? Nah, sebagai pengantar, nah kalau adik-adik perlu ketahui, gambar tersebut merupakan analogi
analogi dalam kehidupan sehari-hari tentang proses ikatan kovalen. Nah, secara singkatnya, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara dua unsur non-logam yang dimana kedua unsur tersebut masing-masing mendonorkan elektronnya atau menyumbangkan elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Jadi sama-sama menyumbangkan elektronnya. Nah, dari gambar tersebut, kalau diperhatikan, gambar pertama itu ada dua orang peserta didik kan? Mereka pergi ke toko buku itu untuk mencari sebuah buku. Nah, itu digambarkan atau diibaratkan dua buah unsur non-logam. Nah, kemudian di gambar kedua, ini dilihat ada di depan kasir ya. Dua orang peserta didik tersebut membeli sebuah buku dengan memakai uang mereka bersama-sama, atau dikatakan patungan ya. Nah, digambarkan di situ sebagai analogi dua buah unsur tadi itu menyumbangkan. Nah, di sini uang yang mereka pakai itu dianalogikan sebagai elektron. Nah, yang dipakai untuk menyumbangkan bersama-sama untuk membeli sebuah buku. Nah, kemudian gambar ketiga, itu yang ini. Gambar ketiga itu menggambarkan buku yang mereka beli tadi dipakai bersama-sama. Nah, buku tadi digambarkan sebagai ikatan kovalen yang terbentuk di antara kedua unsur tadi atau peserta didik ini. Nah, bisa dimengerti nih? Nah, untuk bagian gambar bagian ini. Nah, kemudian yang kedua, coba perhatikan gambar berikutnya lagi. Dari gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Ada dua gambar nih, ada gambar apa semua? Apa? Nah, seseorang yang tadi, ada yang menghayal ya, benar ya? Di gambar pertama tadi ada yang menghayal. Ada lagi? Apanya? Oke. Ada tadi yang disebutkan gambar kedua memberi buku ya. Kemudian ada lagi? Ada? Nah, kalau tidak ada, benar ya. Yang kalian jawab tadi ada semua di dalam gambar. Tapi analogi gambar ini, sekali lagi ya, gambar ini menunjukkan tentang analogi. Nah, analogi yang kedua ini tentang ikatan kovalen koordinasi. Kalau yang tadi itu ikatan kovalen, nah ini ikatan kovalen koordinasi. Nah, sebelumnya untuk pengantar, ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan kimia yang terjadi antara dua unsur non-logam ya. Sekali lagi dua unsur non-logam. Namun yang berbeda dari ikatan kovalen yang sebelumnya, hanya salah satu unsur saja yang mendonorkan elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Nah, dari gambar ini coba kalian perhatikan ya. Nah, di gambar pertama ada dua orang peserta didik ya. Yang perempuan itu duduk sebangku. Nah, di mana yang satu orang ini perhatikan di mejanya ada dua buku paket ya di tangannya dan selembar kertas. Sedangkan peserta didik yang satu yang ini hanya punya selembar kertas tapi tidak punya buku di tangannya. Nah, kemudian di gambar kedua itu peserta didik yang pertama ini memberikan sebuah buku paketnya kepada peserta didik yang tadi, siswi yang tidak mempunyai buku tadi. Nah, ini adalah analogi dari penggambaran ikatan kovalen koordinasi, di mana gambar pertama ini diibaratkan tentang dua buah unsur non-logam. Nah, di mana satu ini mempunyai elektron, ya buku ini ya, diibaratkan elektron, kemudian yang satu ini belum punya. Nah, untuk mencapai kestabilan, nanti kita akan pelajari bagaimana caranya mencapai kestabilan. Nah, di gambar kedua ini, unsur atau peserta didik yang satu ini yang diibaratkan unsur tadi memberikan elektronnya atau buku paket yang diibaratkan elektronnya tadi kepada peserta didik ini yang tidak mempunyai buku paket tadi, sehingga terbentuk ikatan antara dua peserta didik ini, di mana mereka di dalam proses pembelajaran nanti akan memakai buku paket ini secara bersama-sama. Itu analoginya, bisa dimengerti? Ya. Jadi sekali lagi, gambar tersebut adalah penggambaran tentang analogi dari ikatan kovalen koordinasi. Kita lanjut. Untuk tujuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini ada 4 ya. Yang pertama itu peserta didik secara mandiri dan berkelompok mampu menganalisis kestabilan suatu unsur dengan tepat setelah melihat ilustrasi gambar dalam bentuk komik kestabilan suatu unsur. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik secara kritis mampu menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen terkait dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar setelah melihat gambar terkait suatu struktur suatu unsur. Kemudian berikutnya,
peserta didik bekerja sama dalam kelompok mampu menyimpulkan proses pembentukan ikatan kovalen dengan benar setelah melakukan diskusi, tanya jawab di dalam kelompok diskusi. Yang terakhir itu, peserta didik secara kreatif mampu mengkomunikasikan hasil diskusi melalui presentasi dengan benar setelah melakukan diskusi, tanya jawab di dalam kelompok diskusi. Nah, kita lanjut. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar lagi ya, sebuah komik tentang dialog unsur untuk kestabilan unsur. Nanti coba perhatikan informasi apa yang ada di pada gambar komik ini. Saya berikan waktu 2-3 menit, kalian baca. Kemudian nanti apa yang kalian dapatkan boleh kalian share atau kalian utarakan pendapat kalian ya. Tahukah kalian, ikatan kimia sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sering menjumpai unsur yang ada di lingkungan kita itu membentuk suatu ikatan dengan unsur lainnya. Nah, untuk memperjelasnya, kita simak video berikut ini ya. Namun sebelumnya, tadi pertanyaannya, sebenarnya kalau kita simak video ini atau informasi yang ada sudah terjawab ya. Untuk mencapai suatu kestabilan, unsur yang belum stabil harus membentuk ikatan dengan unsur lainnya. Makanya ada namanya ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu ada berbagai macam. Sebelumnya kan kita sudah pelajari. Ada yang namanya ikatan ion. Dan hari ini kita akan pelajari ikatan kovalen. Oke. Sebagai pengantarnya, nih ada peristiwa atau kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari, proses pembentukan gas metana ya. Kita lihat. Waduh, itu buah busuknya buat apaan ya? Kok dikumpulin sih? Kan sudah nggak bisa dimanfaatkan. Jangan salah teman. Buah busuk ini ternyata bisa menghasilkan listrik. Listrik yang dihasilkan sudah bisa menghidupkan lampu jalan. Keren nggak tuh? Penemuan yang satu ini Indonesia banget deh. Orang Jerman saja sampai belajar ke sini. Mantap kan? Mau tahu caranya? Kita kumpulin dulu buah busuknya. Come on. Tuh lihat, banyak kan buah busuknya. Ini lagi ada di kota Yogyakarta nih. Tepatnya di Pasar Gemaripa, pasar yang khusus menjual buah-buahan. Ada 85 pedagang dari 154 kios buah di Pasar Gemaripa ini. Setiap harinya, Pasar Gemaripa ini menghasilkan 10 ton limbah buah busuk. Widih, banyak banget ya. Dari 10 ton buah busuk, 4 tonnya dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Setiap pagi, bapak-bapak dari koperasi Pasar Gemaripa inilah yang mengumpulkannya. Unyil coba jelaskan ya. Jadi begini prosesnya. Simpan jus buah busuk dalam mesin pengurai. Dalam mesin tidak ada oksigen sama sekali, atau disebut kondisi anaerob. Dengan kondisi tanpa oksigen, bakteri anaerob pada buah busuk akan bekerja mengurai jus buah busuk dan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana inilah yang akan diubah menjadi listrik. Gas metana akan keluar dari mesin pengurai melalui pipa-pipa tertutup. Tadi, di video tadi, kita sudah belajar tentang proses pembuatan gas metana ya. Dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau disebut tadi sampah organik ya. Nah, dari tayangan video tadi, salah satu senyawa yang terbentuk adalah gas metana, atau dengan rumus strukturnya yang kita bisa sering sebut CH4 ya. Untuk mencapai suatu kestabilan, unsur-unsur itu harus berikatan dengan unsur lainnya. Ikatan apa yang terjadi dan bagaimana proses terbentuk ikatannya. Nah, nanti ini akan kita diskusikan ya di dalam kelompok diskusi. Nah, contoh senyawa yang ada tadi adalah metana tadi ya. Nah, kan seperti kita tahu metana itu senyawa yang terbentuk dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Nah, karbon dan hidrogen itu berikatan membentuk ikatan kimia yang disebut apa? Nanti kita akan diskusikan di dalam kelompok diskusi kita masing-masing. Nah, sebagai
Pengantar selanjutnya, adik-adik sudah duduk dalam kelompok nih? Udah ya? Kelompok 1 di sini ya? Kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Nah, setelah membentuk kelompok, nanti saya akan membagikan LKPD, bahan ajar, dan juga media World Wall Games yang akan kalian gunakan untuk mengumpulkan informasi terkait ikatan kovalen. Kemudian nanti ada bagian di dalam diskusi kelompok nanti itu di LKPD yang akan kalian kerjakan. Waktu pengerjaannya itu adalah 15 menit ya. 15 menit, Bapak berikan waktu. Kemudian selain menggunakan tadi bahan ajar ataupun media games tadi, World Wall Games, itu kalian bisa gunakan internet untuk mengakses, misalnya butuh sumber bahan ajar yang lain ya. Gunakan HP kalian untuk akses internetnya. Coba perhatikan LKPD-nya. Nah, di LKPD itu seperti biasa, di lembar kedua itu jangan lupa tulis nama kalian, kelas, jurusan, dan kelompok kalian ya. Nah, di situ kemudian di halaman berikutnya, coba lihat di halaman ketiga, itu ada bagian yang harus kalian kerjakan, di mana itu ada sampai bagian poin-poinnya, bagian sampai D ya. Untuk yang poin pertama, itu di halaman ketiga, itu khusus untuk kelompok 1, itu mencari informasi tentang ikatan kovalen tunggal ya, atau ikatan kovalen. Nah, kemudian di kelompok 2, ini bagian B, yang kelompok 2, itu tentang ikatan kovalen rangkap 2 ya. Nah, berikutnya untuk yang kelompok 3, itu tentang ikatan kovalen rangkap 3 ya. Nah, terakhir kelompok 4, itu tentang ikatan kovalen koordinasi poin bagian D.
Nah, siapkan perwakilan kelompoknya kalian untuk presentasi di depan. Masing-masing kelompok nanti itu saya beri waktu untuk presentasi 5 menit ya. 5 menit untuk presentasi, silakan maju perwakilannya. Nanti tampilkan slide-nya. Nanti silakan presentasikan. Kalau ada yang bertanya nanti di akhir kelompok yang presentasi ya. Kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 1. Oke. Kelompok 1 sudah siap? Belum? Sudah siap belum? Kalau sudah, silakan maju. Ya, kalau sudah siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kami. Hidrogen adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang H. Hidrogen memiliki nomor atom 1 dan berada pada tabel periodik pada golongan sempurna. Hidrogen memiliki konfigurasi elektron H. Salju fluor adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang E. Fluor memiliki atom sempurna dan berada pada tabel periodik pada golongan 2. Fluor memiliki konfigurasi elektron E. 2. Tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Unsur hidrogen dalam bentuk gas ditambah unsur fluor dalam bentuk gas menjadi hidrogen fluorida dalam bentuk gas. Selanjutnya persamaan elektron tersebut menggunakan perubahan dan pembentukan kimia yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang melibatkan satu elektron dan masing-masing unsur digunakan berikatan bersama arti masing-masing atom atau unsur atomnya saling memberikan sebuah elektron digunakan berikatan bersama. Ikatan yang melibatkan satu elektron dan masing-masing unsur digunakan berikatan bersama arti masing-masing atom atau unsur atomnya saling memberikan sebuah elektron digunakan berikatan bersama. Sekian. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 memaparkan tentang ikatan kovalen tunggal ya. Nah, untuk itu ada yang mau ditanyakan? Silakan sendiri. Mengapa pada ikatan kovalen elektron yang digunakan Kelompok 1 silakan untuk menjawab pertanyaan tadi semuanya. Mengarah kemana ya? Tempat kelompoknya. Saya Pak, ini yang berkaitan menggunakan bersama elektron yang disumbangkan dikarenakan unsur tersebut memerlukan energi yang cukup besar untuk mendapatkan elektron yang dibutuhkan untuk meminimalisir penggunaan energi yang digunakan unsur tersebut menggunakan bersama elektronnya dan terbentuklah ikatan kovalen. Tadi ada yang bertanya, saya perjelaskan, mengapa elektron yang digunakan itu digunakan bersama-sama, tidak kayak kemarin ikatan ion yang menerima elektron atau melepaskan elektron. Tadi ada yang bertanya, saya perjelas ya, mengapa elektron yang digunakan itu digunakan bersama-sama, tidak kayak kemarin ikatan ion
yang menerima elektron atau melepaskan elektron? Nah, jawabannya karena untuk melepaskan suatu elektron atau beberapa elektron yang diserahkan unsur yang lain, itu memerlukan energi yang sangat banyak. Coba bayangkan, contoh ya, di tangan kalian itu ada 4 buah apel, kemudian apel tersebut, misalnya saya punya 4 buah apel, saya kasih bunga. Nah, saya harus memberikan energi yang banyak untuk melepaskan apel tadi, 4 apel yang saya berikan ke bunga. Itu diibaratkan dengan elektron tadi. Jadi kalau unsur tadi untuk melepaskan elektronnya sebanyak 4 atau berapapun tadi, itu memerlukan energi yang besar ya. Oleh karena itu, alternatifnya untuk meminimalisir energi tadi yang dihasilkan dari proses ini serah terima elektron, dibuatlah tadi unsur tersebut berikatan dengan menggunakan masing-masing elektronnya. Tidak ada yang melepaskan, sama-sama menyumbangkan dan memakai elektron tersebut. Bisa dimengerti nih? Nah, kemudian kalau untuk ikatan kovalen tunggal, itu berapa elektron yang disumbangkan? Berapa elektron? Berapa? 1 ya? Karena namanya tunggal. Jadi sepasang elektron. Bukan sepasang, maksudnya masing-masing 1, jadi sepasang elektron yang digunakan berikatan. Jadi namanya ikatan kovalen tunggal. Oke. Ada yang menanyakan lagi untuk kelompok 1? Bisa dimengerti? Ada? Oke. Ada yang menanyakan lagi? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, sebagai penguatan materi, coba kita perhatikan untuk bagian ini ya. Ada 2 video yang akan saya putarkan. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh 2 atom yang berikatan. Ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam. Salah satu contoh dari ikatan kovalen yang tidak lepas dari kehidupan kita adalah H2O atau dihidrogen monoksida yang kita kenal sebagai air. Dalam ikatan kovalen, setiap atom H memiliki 1 elektron yang dipakai secara bersamaan dengan atom O. Dengan demikian, atom H dan atom O dapat mencapai kestabilannya melalui pemakaian bersama pasangan elektron membentuk senyawa H2O. Terlebih khusus ya, dan untuk proses pembelajaran, Bapak ingin melihat pengetahuan kalian dengan cara kalian boleh perwakilan kelompoknya menyampaikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran kita pada saat siang hari ini tentang ikatan kovalen dan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen dapat dibedakan menjadi ikatan kovalen tunggal. Dampak 2 dan dampak 3 membedakannya adalah beberapa banyak elektron yang dipakai bersama untuk membentuk ikatan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk ketika yang menyumbangkan elektron untuk berikatan hanya berasal dari 1 unsur saja, sementara yang satunya tidak menyumbangkan elektronnya. Contohnya pada senyawa H2SO4. Oke, terima kasih. Akan duduk. Nah, selanjutnya untuk bagian evaluasi, coba buka di WhatsApp grupnya. Saya coba kirimkan lagi ya. Link untuk kalian kerjakan untuk kuisnya. Nah, untuk yang mengerjakan, coba perhatikan di depan itu ada skornya. Nanti kalian namanya kalian rekam ya. Nah, Christine sudah menyelesaikan 1 jawaban. Royman juga sudah 1. Kadek 1. Kemudian ya, yang lain ya silakan diisi. Bisa? Nah, kalau yang di laptop nanti bergantian, ya? Bisa? Sabar ya, soalnya WhatsApp.
dapat lihat skornya kembali tinggi siapa semua? Oke. Nah, sebagai penutup, terima kasih untuk partisipasinya di dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sekali lagi kita telah selesai belajar tentang ikatan kovalen dan kovalen koordinasi. Nah, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, jika ada kesalahan dari Bapak, mulai tutur kata ataupun penyampaian materinya, saya mohon maaf ya. Nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya lagi di materi yang berbeda lagi. Nah, kemudian untuk menutup pertemuan kita, saya minta tolong pertolongan berdoa untuk tutup dalam doa untuk pertemuan kita pada saat siang hari ini. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, terima kasih ya sekali lagi untuk partisipasi dari kalian. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Berdiri. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.